Nama saya Hasni Laila, NIM saya 0305181047. Saya berasal dari kelas pendidikan matematika 4 UINSU. Nah, di sini saya akan menjelaskan operasi bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili suatu bilangan yang belum diketahui. Nah, adapun bentuk-bentuknya yaitu yang ada variabel, koefisien, dan konstanta. Di mana variabel adalah huruf, koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memuat variabel, sementara konstanta adalah bilangan pada bentuk aljabar yang tidak mengandung variabel. Nah, contohnya yaitu 5x ditambah 4, di mana x adalah variabel, 5 adalah koefisien, dan 4 adalah konstanta. Nah, yang kedua yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Nah, suku adalah variabel beserta koefisien dan konstanta pada bentuk aljabar yang dapat dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, yang pertama kita akan membahas suku sejenis, yaitu suku yang memuat paubah dan pangkat dari paubah yang sama. Nah, contohnya 5y dan min 7y. Nah, di sini dapat kita perhatikan bahwa variabel kedua suku ini variabelnya sama, yaitu y. Nah, yang kedua, contoh yang kedua yaitu 50p kuadrat dan p kuadrat. Dapat kita lihat bahwa variabel dan pangkatnya itu sama, yaitu p kuadrat. Nah, yang kedua yaitu suku tak sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Nah, contohnya 5x dan 5x kuadrat. Nah, bisa kita lihat bahwa x di sini itu berpangkat 1 dan x yang di sini yaitu berpangkat 2. Maka dikatakan suku tak sejenis. Nah, yang contoh yang kedua yaitu 7p kuadrat dan 7q kuadrat. Nah, sudah jelas bahwa variabelnya berbeda. Yang satu p dan yang satu lagi q. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh dari suku-suku. Nah, 3xy ini merupakan satu suku karena tidak ada operasi penjumlahan atau selisih yang memisahkan suku-suku ini. Nah, yang kedua yaitu 2x ditambah 3. Nah, ini merupakan dua suku atau binom. Nah, mengapa dua suku? Karena dipisahkan oleh operasi penjumlahan. Nah, yang satu suku 2x, yang suku kedua 3. Nah, ini 5x ditambah y min 7 sama dengan ini berarti 3 suku atau disebut dengan trinom. Nah, mengapa begitu? Karena suku pertama yaitu 5x, suku kedua y, dan suku ketiga yaitu min 7. Nah, yang keempat min 2x ditambah y ditambah 3xy dikurang 1. Nah, ini merupakan 4 suku. Suku pertama min 2x, suku kedua y, dan suku ketiga 3xy, dan suku keempat yaitu min 1. Nah, ini merupakan disebut dengan polinom. Nah, jika lebih dari 3 suku, maka disebut dengan polinom. Selanjutnya masuk materi operasi hitung bentuk aljabar. Nah, yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ingat, ketika kita melakukan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu harus dengan suku yang sejenis. Nah, contohnya 2x ditambah 3x. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ini merupakan suku yang sejenis karena memiliki variabel yang sama yaitu x. Maka 2x ditambah 3x sama dengan 5x. Nah, contoh yang kedua yaitu buka kurung 2y ditambah x dikurang 4z dikurang 3 tutup kurung ditambah buka kurung x dikurang 3y ditambah 5z tutup kurung. Nah, ini kita kelompokkan terlebih dahulu dengan variabel-variabel yang sama, yaitu x dengan x, y dengan y, dan z dengan z. Maka x ditambah x ditambah 2y dikurang 3y dikurang 4z ditambah 5z dikurang 3. Nah, kita dapat hasilnya 2x dikurang y ditambah z dikurang 3. Nah, yang kedua yaitu perkalian. Nah, sifat yang pertama yaitu a kali b itu sama dengan b dikali a, atau bisa kita sebut dengan sifat komutatif. Nah, contohnya x kali y itu sama dengan y dikali x.
Sifat yang kedua yaitu A buka kurung B ditambah C tutup kurung. Sama dengan, nah ini kita kalikan ke dalam, A kali B ditambah A dikali C. Nah contohnya 2 buka kurung X ditambah Y. Nah kita kalikan ke dalam 2-nya menjadi 2X ditambah 2Y. Nah sifat yang ketiga yaitu A buka kurung B dikurang C tutup kurung. Nah ini juga kita kalikan ke dalam seperti yang penjumlahan tadi. Nah A dikali B dikurang A dikali C. Contohnya 2 buka kurung X dikurang Y. Nah ini sama dengan 2X dikurang 2Y. Nah, yang ketiga yaitu perpangkatan. Nah, sifat yang pertama yaitu buka kurung A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Sama dengan A pangkat N dikali N. Contohnya X pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Maka pangkatnya kita kalikan sehingga kita dapatkan X pangkat 6. Yang B yaitu buka kurung A dikali B pangkat M. Nah, ini pangkatnya kita kalikan ke dalam sehingga menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya 2P dikali 2Q dipangkatkan dengan 2. Maka pangkatnya kita kalikan ke dalam, kita dapatkan 4P pangkat kuadrat dikali 4Q pangkat kuadrat. Yang ketiga yaitu buka kurung A pangkat M dikali B pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Sama dengan A kali B, karena ini pangkatnya sama, maka pangkatnya kita tuliskan satu saja. Dikalikan dengan N. Contohnya yaitu P kuadrat dikali Q kuadrat dipangkatkan lagi dengan 3. Maka P dikali Q dipangkatkan dengan 2 dikali 3. Maka kita dapat hasilnya P dikali Q pangkat 6. Atau bisa lagi kita sederhanakan dengan P pangkat 6 dikali Q pangkat 6. Keempat yaitu pembagian. Nah contohnya yaitu 12 A pangkat 5 B pangkat 4 dibagi 3A pangkat 3 B pangkat min 2. Nah sama seperti yang tadi, kita kelompokkan dulu variabel yang sama-sama variabelnya. Nah ini A dengan A, B dengan B. Maka karena ini pembagian, maka kita kurangkan pangkatnya, yaitu kita bisa membagi 12 dengan 3 yaitu 4. Nah, A pangkat 5 dikurang dengan A pangkat 3. Maka pangkatnya kita kurangkan, A pangkat 5 dikurang 3. Nah, B pangkat 4 dikurang lagi min 2. Maka kita dapatkan hasilnya 4A pangkat 2 B pangkat 6. Materi selanjutnya yaitu pecahan dalam bentuk aljabar. Yang pertama yaitu pecahan aljabar senilai. Contohnya 16X pangkat 4 Y pangkat 2 Z pangkat 8 per 32 Y pangkat 5 Z pangkat 6. Nah, dapat kita selesaikan. Pertama, kita cari dulu FWB dari 16 dan 32, maka kita dapatkan 16. Nah, lalu kita cari variabel dengan pangkat yang terendah. Di sini X cuma 1, maka tidak dipakai. Lalu variabel Y pangkat 2 itu yang terendah, maka kita pakai Y pangkat 2. Nah, Z pangkat 6 yang terendah, maka kita pakai Z pangkat 6. Nah, kita samakan penyebut dan pembilangnya, yaitu 16Y pangkat 2 Z pangkat 6. Maka kita bagikan 16 dengan 16, habis 32 bagi 16, 2. Lalu kita kurangkan pangkat X pangkat 4 di sini sendiri, maka kita turunkan X pangkat 4. Lalu Y pangkat 2 habis, Z pangkat 8 kita kurangkan dengan Z pangkat 6, maka kita dapat hasilnya Z pangkat 2. Lalu Y pangkat 5 dengan Y pangkat 2 kita kurangkan pangkatnya, maka dapatkan Y pangkat 3, Z pangkat 6 habis. Maka kita dapatkan hasilnya X pangkat 4 Z pangkat 2 per 2Y pangkat 3. Nah, yang kedua yaitu operasi hitung pecahan aljabar dengan penyebut suku tunggal. Yang pertama penjumlahan 1 per 2P ditambah 5 per 3Q sama dengan 1 dikali 3Q. Nah, kita samakan ya penyebutnya 2P sama 3Q dengan menggunakan KPK. Kita dapatkan hasilnya 2P dikali 3Q. Maka kita dapatkan 1 dikali 3Q per 2P dikali 3Q ditambah 5 dikali 2P per 3P dikali 2Q. Lalu kita dapatkan hasilnya 3Q per 6PQ
dari hasil tadi ini 2P dikali 3Q, lalu ditambah 10P per 6PQ. Sama dengan kita tambahkan ya, 6Q ditambah 10P per 6PQ. Lalu yang D yaitu perkalian dan pembagian. Contohnya 3 per 4A dikali 2B per 3. Nah, kita kalikan saja 3 dikali 2B dapatkan hasilnya 6B, 4A dikali 3 kita dapatkan hasilnya 12A. Nah, contoh yang pembagian yaitu 16M per 27M dibagi 4 per 9F. Maka sama sistemnya dengan pembagian seperti pembagian pecahan biasa, yaitu dengan kita kalikan lalu kita balikan pecahannya. 16M sama dengan 27N dikali, nah kita balik ya, 9N per 4. Maka ini dengan ini bisa habis, ini 27 bagi 9 3. Nah, ini bisa habis jadi 4. Nah, ini N dengan N habis, kami tinggal 4, maka kita dapatkan hasilnya 4N per 3. Lalu perpangkatan. Nah, contohnya di sini 2X pangkat 2 per 3YZ dipangkatkan lagi dengan 2, sama dengan buka kurung 2X pangkat 2 tutup kurung dipangkatkan lagi dengan 2 per buka kurung 3YZ tutup kurung pangkat 2 sama dengan, nah ini pangkatnya kita kalikan ke dalam, kita dapatkan hasilnya 4X pangkat 4 per pangkat yang ini juga kita kalikan pangkatnya ke dalam, 9Y pangkat 2 Z pangkat 2. Maka kita dapatkan hasilnya 4X pangkat 4 per 9Y pangkat 2 Z pangkat 2. Sekian video penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.